Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian dan juga rekan-rekan remaja. Hari ini kita akan kembali masuk ke dalam pembahasan mengenai eutanasia. Nah, minggu lalu kita sudah membahas, tapi minggu ini kita akan melanjutkan beberapa hal mengenai contoh-contoh eutanasia baik pada binatang, pada anak kecil ataupun pada orang dewasa dan prinsip Alkitab lanjutan ya. Tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kami prinsip-prinsip kebenaran dalam firman untuk boleh kami pegang. Dan Tuhan kiranya memberikan kami pengertian dan menolong hamba-Mu di dalam membagikannya. Kami bersyukur, kami serahkan untuk pembahasan pada hari ini, kiranya siapapun yang menyaksikan, yang mendengar, Tuhan pimpin agar kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu eutanasia, yaitu yang secara etimologi berarti kematian yang baik. Ini adalah satu upaya untuk mengakhiri hidup seseorang, khususnya yang dilakukan tanpa rasa sakit. Nah, memang secara umum ada yang membedakannya menjadi yang aktif maupun yang pasif. Dan juga ada yang membedakan berdasarkan kemauan dari si penderita, apakah dia melakukannya dengan sadar, tanpa kesadaran atau menolak, begitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai eutanasia, khususnya yang dilakukan pada binatang, pada anak-anak kecil, pada bayi, ataupun pada orang dewasa. Kita akan melihat beberapa kasusnya. Nah, pada binatang kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ini adalah beberapa prinsip Alkitab ya. Kita masuk ke dalam bagian ini. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26, slide akan tampil. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, maka di sini melalui ayat ini kita mengetahui bahwa manusia memiliki kekuasaan atas binatang. Dan karena kita sebagai ciptaan dengan urutan ordo yang tertinggi, kita memiliki otoritas penuh atas binatang. Termasuk nanti dalam Kejadian pasal 9 ayat kedua, next slide berikut, itu akan menyatakan bahwa kita pun juga diberikan hak untuk memakan binatang itu. Maaf ya, Kejadian 9 ayat yang ketiga ya. Saya koreksi, Kejadian 9 ayat yang ketiga. Nah, demikian firman Tuhan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi binatang pun boleh dimakan oleh manusia dan Tuhan memberikan izin atas hal itu. Boleh membunuh binatang untuk keperluan menjadi makanan manusia. Lalu kemudian walaupun demikian, walaupun kita punya kuasa atas binatang, kita boleh makan binatang, tetapi Tuhan tetap saja yang tertinggi. Kita diciptakan sebagai penata layan. Kita diciptakan sebagai orang yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, karena itulah kenapa kita tidak boleh misalnya memakan binatang yang hampir punah. Kadang-kadang terjadi di dalam restoran-restoran Chinese begitu, mereka memasak sup ikan hiu ya, sup sirip ikan hiu. Nah, ini sebetulnya kalau itu adalah binatang yang hampir punah, ini merupakan satu tindakan yang tidak memelihara ya lingkungan, tidak memelihara alam sebagai ciptaan Tuhan. Nah, kita mengerti juga di dalam Amsal 12 ayat yang ke-10, ya Amsal 12 ayat ke-10. Next. Di situ firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa seorang fasik, orang benar itu memperhatikan hidup hewannya. Jadi binatang peliharaannya dia perhatikan, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi dengan demikian kita diminta untuk menjadi orang benar juga, yang memperhatikan nasib binatang peliharaan kita. Nah, kita tidak
didorong untuk walaupun kita boleh membunuh binatang, tapi kita tidak boleh kejam terhadap binatang. Ya, bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan dalam Lukas 14 ayat 5, kalau pada hari Sabat misalnya ada binatang yang jatuh ke dalam lubang, kita harus mengangkat dan menolongnya. Nah, saudara sekalian, rekan-rekan remaja dan kita semua ya, kita tidak bisa, ya misalnya anak kecil dia suka kadang-kadang membunuh nyamuk, itu nggak apa-apa gitu. Kalau kita tepuk nyamuk, tapi kalau misalnya kita tangkap satu ekor lalu dicabut bulunya, dicabut kakinya, dicabut sayapnya, atau mungkin lalat ya, atau binatang-binatang apa yang kita suka kita permainkan atau sembarang kita bunuh begitu ya tanpa alasan yang jelas, penyiksaannya itu tidak demikian ya. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh bersikap kejam kepada binatang. Kalau anak kecil dari kecilnya sudah kejam pada binatang, bukan tidak mungkin ya, satu saat dia juga akan kejam pada orang dewasa. Ya, kalau dia kejam, dia berani menyiksa binatang, maka waktu dia sudah besar pun dia bisa kejam kepada binatang, kepada manusia, kepada orang dewasa. Jadi manusia tidak boleh kejam kepada binatang. Kalau dibunuh memang dia punya hak untuk memakannya karena Tuhan memberikan izin untuk itu. Tetapi dia harus memeliharanya. Di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 28 sampai 35 juga dicatat, kalau misalnya ada binatang yang membahayakan manusia atau membahayakan binatang lain, itu pun juga boleh dibunuh. Jadi binatang ada di dalam kekuasaan manusia, tetapi manusia harus berbelas kasihan kepada binatang. Memang kita punya hak untuk mengakhiri nyawa binatang, ya khususnya kalau dia di dalam penderitaan, ya dia sakit yang tidak bisa sembuh, ataupun misalnya dia membahayakan kita. Nah, pernah ada satu kasus seorang yang memelihara binatang buas yang dari kecil, maka tidak disarankan sama sekali untuk memelihara binatang buas di rumah kita, ya binatang yang predator, ya binatang pemakan daging. Pernah ada satu kejadian seseorang memelihara anak macan yang masih kecil, dan kemudian anak macan itu bertumbuh menjadi makin lama makin besar, dan ternyata satu saat anggota keluarganya entah anak atau istrinya itu ada luka. Dan si macan ini yang sudah mulai makin besar terus menjilati lukanya dan tidak mau berhenti. Nah, ini mulai membahayakan karena mengancam nyawa dari si pemilik. Akibatnya sang suami kemudian dengan terpaksa, dengan berat hati dia harus mengeluarkan senapan. Untung dia punya senjata di rumahnya. Dia mengeluarkan senapan dan dia mengarahkan ke kepala macan itu dan dia menembaknya mati. Kalau tidak itu akan berbahaya sekali. Jadi manusia mempunyai hak untuk membunuh binatang, berkuasa atas hal itu. Tetapi tentu saja tidak boleh dilakukan di dalam kekejaman. Dan kita harus ingat bahwa tugas kita adalah memelihara ciptaan Tuhan. Ya, kita diberi mandat untuk memelihara ciptaan Tuhan. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Tuhan memberikan kepada kita mandat sebagai penata layan. Nah, next ya. Ini kita adalah penata layan. Kita harus memelihara ciptaan Tuhan, bukan memusnahkan atau menganiayanya. Nah, kenapa kita peduli kepada binatang? Next. Kita peduli karena kita yang spesial, bukan binatangnya yang spesial. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Nah, jadi karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sedangkan binatang itu tidak. Kitalah yang spesial. Kita adalah makhluk dengan ordo yang tertinggi yang Tuhan ciptakan. Maka karena keberadaan kita yang spesial, kita perlu memelihara binatang itu. Nah, jadi pertanyaan sekarang kalau berkaitan dengan eutanasia binatang, begitu ya. Apakah binatang itu punya jiwa atau tidak? Apakah mereka punya jiwa atau tidak? Nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 24 dan 25, Tuhan berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup." Nah, ada kata makhluk di situ. Ternak, binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, binatang melata dan semuanya itu Allah melihat semuanya itu baik. Nah,
waktu kita baca di dalam bahasa aslinya, Kejadian pasal 1 ayat 24, kata makhluk yang muncul di sini itu di dalam bahasa aslinya itu adalah nefes. Nefes atau kalau terjemahan secara langsungnya itu adalah jiwa. Jadi Tuhan menciptakan segala jenis jiwa yang hidup. Nah, jadi dengan demikian makhluk ini sebelum manusia diciptakan, ya para binatang-binatang ini mereka juga memiliki jiwa. Binatang pun memiliki jiwa. Nah, karena itulah dikatakan penciptaan mereka di dalam bahasa Ibraninya itu disebut sebagai bara. Bara itu diciptakan dari ketiadaan. Jadi waktu Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup, dia menciptakannya hanya dengan berfirman saja, kemudian muncullah binatang-binatang itu. Dan mereka memiliki jiwa, mereka memiliki jiwa yang hidup. Ya, maka binatang pun punya perasaan, binatang pun punya pikiran, binatang pun juga punya kehendak. Nah, tetapi berbeda dengan penciptaan manusia, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ya Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ada 2 kali kata makhluk di sini dan ini menunjukkan sama juga ya bahwa jiwa juga di dalam bahasa aslinya. Jadi manusia punya jiwa, binatang juga punya jiwa. Nah, tetapi perbedaannya adalah manusia di sini diciptakan dari bahan yang sudah ada. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan itu membentuk. Di dalam bahasa asli itu asah. Sedangkan waktu di dalam ayat 25 Tuhan itu menjadikan, kata asli itu bara. Bara berarti diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba ada. Sedangkan asah itu menciptakan dari bahan yang sudah ada. Manusia diciptakan dari bahan yang sudah ada. Dan manusia juga punya jiwa seperti binatang. Itulah sebabnya kita bisa punya satu hubungan yang dekat dengan binatang. Tapi perbedaannya adalah kita adalah gambar dan rupa Allah. Binatang tidak bisa berpikir secara abstrak. Binatang tidak punya pengertian moral, mana benar, mana salah. Binatang tidak tahu apakah kalau binatang kawin ya, misalnya anak binatang dengan orang tuanya, mereka tidak tahu itu salah atau benar, mereka lakukan saja. Tapi manusia tidak bisa, manusia punya moralitas, Tuhan menanamkan itu, manusia bisa berpikir secara abstrak dan manusia bisa beribadah, bisa secara rohani menyembah Tuhan. Mereka adalah gambar dan rupanya Tuhan, mirip dengan Tuhan tetapi mereka lebih tinggi dari binatang, mereka juga mirip dengan binatang. Nah, ini ada 2 hal ini. Mereka punya kemiripan dengan Tuhan tapi mereka bukan Tuhan. Mereka punya kemiripan dengan binatang tapi mereka bukan binatang. Maka manusia punya kesadaran seperti binatang juga punya kesadaran. Dan itulah sebabnya manusia itu bisa terikat dan punya relasi yang baik dengan binatang. Khususnya binatang-binatang peliharaan. Nah, bagaimana kalau misalnya katakanlah kita punya kita punya binatang yang kita kasih ini satu saat sakit keras. Apakah kita boleh mengakhiri hidup mereka? Eutanasia, ya, suntik mati dan sebagainya. Kita boleh mengakhiri penderitaan mereka. Nah, kita bisa merawat mereka sampai saat-saat terakhir. Nah, cuma masalahnya adalah begini. Di dalam eutanasia pada binatang, khususnya yang binatang peliharaan. Nah, saya mau tanya, apakah kita di sini ada yang punya binatang peliharaan? Nah, pertanyaannya adalah apakah kita dekat dengan binatang peliharaan itu? Ada orang-orang yang punya relasi yang sangat dekat dengan binatang peliharaan. Karena sekali lagi mereka punya jiwa. Mereka bisa punya perasaan sedih, mereka bisa punya perasaan takut, sayang. Ya khususnya binatang mamalia ya yang ordonya lebih tinggi dalam dunia binatang yang bisa berpikir dan sebagainya. Nah, binatang-binatang seperti ini, hewan seperti ini, misalnya anjing, kucing ya, mereka yang sangat dekat dengan kita. Ada orang-orang yang tidak punya anggota keluarga lain. Ya katakanlah misalnya dia tidak punya anak. Dia pelihara binatang peliharaan itu. Atau misalnya orang yang sudah tua, hidup sebatang kara.
Ya ada kasus-kasus tertentu di mana ada orang tua yang tidak punya sanak keluarga dan sebagainya, dia hidup sebatang kara. Dia memelihara misalnya satu ekor anjing ya, dan dia sangat sayang kepada binatang ini. Lalu satu saat binatang itu menjadi tua, sakit-sakitan. Dan dia harus mengakhiri hidup dari binatang itu. Waduh, itu merupakan sesuatu hal yang cukup menyakitkan ya kadang-kadang kalau dia harus mengakhiri penderitaan mereka ya. Next slide-nya ini ya. Maka kalau dia harus mengakhiri penderitaan dari binatang itu, bayangkan kalau binatang ini sudah menjadi seperti anggota keluarga sendiri. Kadang-kadang mereka yang kehilangan binatang karena dieutanasi ya, karena sakit keras ya, entah mati secara wajar atau diakhiri penderitaannya dengan disuntik mati gitu ya binatang itu ya. Mereka bisa sedih seperti kehilangan manusia. Seperti kehilangan anak sendiri. Karena binatang juga punya jiwa. Nah lalu kadang-kadang mereka itu bisa sampai diam. Dan yang susahnya kalau mereka pergi ke kantor atau mereka di sekolah. Kan menjadi murung. Lalu orang-orang itu tanya, kamu kenapa? Dan dia jawab, saya lagi sedih. Sedihnya kenapa? Nah biasanya nggak tentu mereka mau cerita. Karena kalau mereka cerita, anjing saya baru mati. Wah orang yang nggak mengerti hal ini, bukannya bersimpati malah diketawain gitu. Anjing mati aja sedihnya sampai kayak begitu. Nah, mereka tidak mengerti bahwa ada ikatan yang khusus. Jiwa manusia, binatang juga punya jiwa, mereka berelasi dengan baik. Sehingga kadang-kadang ada orang yang kurang peka dengan hal ini. Lalu karena itu next kita perlu konseling. Kita perlu mendampingi mereka yang berduka cita. Ya, seperti ini karena kehilangan binatang peliharaannya. Tuhan Yesus mengatakan kita perlu berduka cita dengan orang yang berduka cita. Menangis dengan orang yang menangis. Nah ada kasus orang-orang yang binatangnya dieuthanasia ya, binatang peliharaan yang dia dekat begitu ya. Dan mereka mengatakan kalau misalnya dokter hewannya itu punya rasa empati yang baik. Kalau misalnya dokter hewannya itu bisa menjelaskan dengan baik-baik ya, kemudian dia bisa ikut bersimpati. Kadang-kadang ada dokter hewan yang juga deket sayang sama binatang gitu kan. Karena dia sebagai dokter panggilan dia adalah merawat sampai sembuh. Nah kalau dia harus suntik mati, kalau dokter ini apalagi sudah melakukan pemeliharaan sekian lama. Biasanya dia sudah mulai panggil nama binatang, dia juga mulai ada perasaan kedekatan kadang-kadang seperti itu. Maka mereka ada yang mengatakan melalui satu survei ya, satu penelitian. Bahwa para pemilik binatang yang dieuthanasia ini akan sangat terhibur kalau misalnya dokter hewannya ikut merasa sedih misalnya. Atau minimal dengan tenang-tenang menjelaskan, mengkonseling mereka mengatakan saya tahu si Cipi misalnya atau si siapa ini sangat berharga, Blacky ini berharga bagi ibu. Tapi sakitnya tidak bisa disembuhkan lagi ya. Dan dia kalau diperpanjang hidupnya akan sangat menderita dan seterusnya. Ya kalau kita mengakhiri penderitaannya itu juga yang terbaik. Dan kadang-kadang kalau misalnya si pemilik binatang itu melihat katakanlah bukan cuma dia ngomong dengan hati-hati, dengan sopan. Tapi juga kalau misalnya si dokter hewan itu bisa berkaca-kaca, bisa menangis. Mereka akan sangat-sangat terhibur. Nah jadi euthanasia pada binatang boleh dilakukan. Tapi kita harus mengingat bahwa manusia punya jiwa seperti binatang punya jiwa juga. Ya, meskipun mereka diciptakan bukan sebagai gambar dan rupa Allah, kita bisa begitu dekat dengan binatang. Maka kita perlu berempati kepada mereka yang binatangnya mati karena dieuthanasia. Ya, mereka punya hak untuk melakukan hal itu. Mereka punya perasaan kehilangan. Dan kita perlu mendukung orang-orang seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian di rumah atau misalnya kalian punya teman yang binatang peliharaannya meninggal, mati gitu ya. Jangan kalian ketawain, gitu aja sedih. Jangan. Karena kita nggak tahu perasaan kedekatannya seperti apa. Kan kita bukan pemiliknya. Nah kalau dia dekat, satu saat binatang itu mati, waduh itu sedihnya luar biasa. Nah, kita perlu memperhatikan ya hal seperti ini. Tetapi sekali lagi kita boleh punya hak mengakhiri nyawa binatang itu. Karena kekuasaan itu diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kekuasaan itu diberikan Tuhan pada kita. Yang tidak boleh kita lakukan adalah mengambil nyawa manusia. Nah inilah yang tidak boleh kita lakukan. Nah,
Oke, kita selesai membahas yang binatang. Sekarang next slide kita bahas tentang yang pada anak-anak. Nah, ada satu kasus, ada satu bayi yang namanya baby doe. Nah, baby doe ya. Bayi yang tidak disebut namanya ya. Kelihatan itu adalah bayi laki-laki dan ada dugaan bahwa bayi ini lahir dari pasangan remaja. Kelihatannya ya. Nah, next, pada tahun 1982 ada seorang bayi yang dikenal sebagai baby doe. Dia lahir di Bloomington di Indiana dengan Down syndrome. Nah, kalau kita cek di internet, orang-orang yang Down syndrome tuh wajahnya ya mohon maaf ya kelihatan kayak seperti orang yang plonga-plongo gitu ya. Hampir semua orang yang wajah Down syndrome kalau kita lihat wajah mirip sama semua. Dia cacat mental sejak lahir. Dan baby doe yang lahir ini bukan cuma memiliki cacat mental, dia juga punya cacat lahir yaitu kelainan di usus. Dia butuh pembedahan sebetulnya supaya ususnya bisa berfungsi normal dan dia bisa makan lagi. Nah, tetapi orang tuanya ini, orang tua si baby doe ini menolak untuk bayi ini dioperasi supaya dia bisa makan lagi dengan normal. Nah, waktu itu ada petugas rumah sakit yang punya seorang wali yang ditunjuk pengadilan remaja untuk menentukan pembedahan itu boleh dilakukan apa tidak. Ternyata pengadilannya memutuskan menyetujui si orang tuanya ini ya. Kelihatannya memang orang tuanya memang remaja. Putuskan kalau bayi itu tidak usah dioperasi. Nah, padahal waktu itu ini kejadiannya kan di Amerika. Di tahun itu ada seorang guru yang guru SLB di Kanada. Dia sudah ngomong, setiap orang itu berhak untuk hidup tidak peduli usianya berapa dan bagaimana keadaannya. Dan dia bilang, waktu itu dia adalah seorang guru SLB di Kanada. Ini kejadian di Amerika. Dia bilang, saya gak punya uang banyak. Tapi saya akan biayai operasi yang memang dibutuhkan oleh si baby doe itu. Dia Down syndrome, operasi supaya dia bisa makan lagi, supaya dia bisa hidup. Ya, jadi dengan demikian si orang ini ingin sekali supaya bayi itu diselamatkan. Tetapi orang tuanya tetap putus, enggak usah. Enggak usah. Biarkan saja bayi itu enggak usah dioperasi. Akhirnya baby doe betul-betul meninggal pada tanggal 15 April 1982. Dibiarkan kelaparan. Jadi ini adalah eutanasia dalam bentuk pasif. Tidak dioperasi sama sekali. Nah, kematian bayi itu dan tidak ada banding ke Mahkamah Agung. Tidak ada yang mempermasalahkan soal keputusan orang tuanya itu. Inilah yang kemudian menimbulkan hukum di Amerika untuk memberikan perlindungan bagi bayi-bayi yang lahir cacat. Ya. Tapi pada tahun itu bahkan ada yang mau mengadopsi pun orang tuanya nggak mau. Kenapa? Next slide. Nah, ada yang mengadopsi ya guru SLB bernama Mike Laurentry itu, tapi orang tua tetap menolak. Intinya adalah karena bayi itu tidak diinginkan. Nah, bayangkan ya, kita sudah bahas minggu lalu di dalam kasus orang Sparta ya, di dalam edisi eutanasia yang bagian pertama. Orang Sparta pilih bayi yang gagah, yang kuat, yang panjang tertentu untuk dijadikan tentara, prajurit seumur hidupnya. Kalau kurang dari itu, mereka akan biarkan atau mereka buang, kita nggak tahu. Mereka buang dari jurang atau mereka biarkan supaya dia mati kelaparan. Nah, baby doe ini dibiarkan mati kelaparan, ususnya tidak diperbaiki, tidak dioperasi. Kenapa? Karena bayi ini tidak diinginkan. Coba kita lihat ya, kadang manusia begitu jahatnya, lalu mereka membiarkan yang harusnya bisa dirawat, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Intinya bayi itu tidak mau dirawat. Next slide. Nah, untunglah, nih slide ini kalian lihat, kalian kenal siapa dia? Ini adalah seorang bernama Nick Vujicic. Nick Vujicic. Nah, next slide. Nick Vujicic atau nama lengkap Nicholas James Vujicic. Dia lahir pada tanggal 4 Desember 1982. Berarti tahun ini ya, kalau dia sampai bulan Desember tahun ini umurnya 39 tahun. Adalah seorang penginjil Kristen Amerika, Australia. Pembicara motivasi, motivator dia ya. Dia lahir dengan sindrom yang membuat kelainan langka ya. Keempat anggota tangan dan kakinya, kita bilangnya kalau bahasa Inggris limbs, tungkai, lengan maupun kaki itu tidak ada.
tidak tumbuh. Dia lahir di Melbourne di Australia tahun 82 dari pasangan Dusanka dan Borislav Fujicic. Papanya adalah imigran Serbia dari Yugoslavia. Dia lahir tanpa anggota tubuh yang sempurna dan waktu, ini menurut catatan autobiografi dia sendiri ya. Waktu Nick Vujicic lahir, mamanya tolak, nggak mau lihat, nggak mau gendong. Padahal perawat suster itu sudah bawa di depan dia. Kenapa? Karena mamanya sudah dikasih tahu anaknya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bahkan Nick mencatat, menuliskannya. Mamanya itu mau muntah karena ngelihat si Nick ini nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi akhirnya mereka terima kondisi itu dan mereka paham bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk putra kami. Untung orang tuanya tidak eutanasia si Nick Vujicic. Nah awalnya jari-jari kaki dia ada salah satu jari kaki dia yang tumbuh kecil menyatu. Tapi kemudian dioperasi ya sehingga bisa dipisahkan jari kakinya. Dia akhirnya jari kaki ini bisa digunakan kayak tangan, bisa pegang gitu ya. Nick suka bercanda bilang ini paha ayam saya gitu ya. Dia bilang kayak jari kakinya kayak paha ayam gitu, ada dua dia bisa buat pegang. Nah Nick Vujicic itu pernah waktu dia umur 17 tahun mamanya tunjukkan satu artikel tentang wanita yang cacat parah lagi berdoa. Waktu Nick umur 17 tahun. Lalu kemudian Nick mulai khotbah, mulai kasih ceramah di persekutuan doa. Dan dia kemudian juga jadi penginjil, dia lulus dari Griffith University pada usia 21 tahun. Punya gelar sarjana commerce ya, sarjana perdagangan, gelarnya ganda. Di bidang akuntansi dan perencanaan keuangan. Jadi dia pinter dan seorang yang dipakai sama Tuhan. Akhirnya dia dirikan satu organisasi pelayanan yang bersifat tidak mencari keuntungan ya. Life without limbs, hidup tanpa tangan dan kaki. Dan dia mendirikan satu perusahaan motivator sekuler ya. Dia bahkan menjadi aktor dan dapat anugerah aktor yang terbaik ya di Festival Film Independent Method Fest tahun 2010. Jadi bayangkan kalau orang ini hanya karena dia tidak punya tangan, punya kaki di eutanasia, maka dunia akan kehilangan seseorang yang bisa memotivasi orang lain yang mungkin sedang putus asa, sedang patah hati. Dia bisa ngomong, kamu punya tangan, punya kaki lengkap, putus asa. Saya nggak punya. Ya, dia bisa memotivasi, dia bisa membawa orang tuh bertobat, menerima Tuhan. Nick ini sudah menikah, istrinya cantik sekali ya. Saya nggak tahu apakah dia sekarang sudah punya anak atau belum. Kalian bisa cek di Google. Tapi untunglah Nick tidak punya nasib seperti Baby Doe. Ya, maka ini menjadi satu pikiran buat kita sekalian ya. Kalau misalnya, saya tidak berharap ya. Tapi kalau misalnya satu saat, ya kalian mungkin ada yang menikah, ada yang punya anak, ada yang lahir cacat, jangan pikir untuk eutanasia bayi itu. Belum tentu ya kalian yang anggap cacat itu Tuhan bisa pakai luar biasa. Ya, saya kenal seorang hamba Tuhan, seorang penginjil wanita. Satu saat dia hamil anaknya yang ketiga, dia sudah pernah mengalami keguguran sebelumnya dan anak ketiga ini juga kelihatannya kondisinya tidak begitu normal. Lalu dokter waktu itu, ini kasusnya lain ya, nanti ini Vikaris Imelda akan bahas tentang aborsi. Ya. Dokter waktu itu bilang sama dia untuk aborsi saja. Tapi si penginjil wanita ini akhirnya bicara dengan suaminya yang juga seorang hamba Tuhan. Mereka memutuskan tidak. Ya, kalau ternyata bayi itu lahir cacat ya sudah. Tapi kalau tidak, kami tidak mau aborsi, kami akan tetap lahirkan dia. Lihat nanti Tuhan pimpin bagaimana lalu mereka berdoa. Ternyata anak itu lahir normal. Nah, saudara sekalian, maka kita perlu memikirkan betul-betul untuk memelihara kehidupan, menjaga kehidupan selagi anak-anak. Mereka punya hak hidup. Ya, kita nggak tahu orang yang kita anggap cacat yang tidak berguna. Kembali kepada pembahasan minggu lalu, mereka adalah gambar dan rupanya Tuhan. Ya, hidupnya diberikan oleh Tuhan, karena itu yang berhak mencabut hidupnya itu juga hanya Tuhan. Kita nggak punya hak untuk mencabut hidupnya mentang-mentang dia cacat dan sebagainya. Dan tugas kita bukan untuk mencabut hidup tapi memelihara hidup. Ya, minggu lalu kita sudah bahas itu ya. Nah, next.
Sekarang kasus pada orang dewasa. Di Indonesia itu pernah terjadi seorang ibu bernama Agian Isnanauli. Dia koma terbaring di rumah sakit selama 5 bulan akibat malpraktek. Jadi dia melahirkan anak dengan sesar di bedah perutnya. Lalu entah perawatan dokter bagaimana. Saya nggak tahu hukum Indonesia sekarang tentang malpraktek bagaimana. Kadang-kadang hak pasien tidak diperhatikan. Ibu ini akhirnya gara-gara salah perawatan dia koma. Jadi bayinya lahir tanpa dirawat sama mamanya sama sekali. Dia koma selama 5 bulan, kalau saya lihat beritanya itu dari Agustus 2004 sampai Januari 2005. Selama 5 bulan dia terbaring seperti tanaman. Tanaman kan kalau disiram air tumbuh. Tapi tidak bisa mikir, tidak bisa bersuara, tidak bisa melakukan membalas respon apapun. Sampai suaminya putus asa. Kalian bayangkan kalau dirawat di rumah sakit selama 5 bulan itu biaya dari mana? Mengerikan kan? Suaminya waktu itu sampai minta ke pengadilan izin untuk suntik mati istrinya, eutanasia. Dan ini namanya eutanasia secara non volunter ya. Istrinya nggak bisa menolak karena dia tidak bisa menyampaikan keinginannya begitu kan. Tetapi ditolak. Nah, untung hukum Indonesia menolak hal itu dan lebih untung lagi adalah karena ada pemerintah yang ternyata mau menanggung biaya ibu Agian Isnanauli ini. Ibu ini cantik sebetulnya. Selama 5 bulan tuh dirawat, ternyata dalam bulan kelima dia bisa buka mata dan bisa respon lagi. Bayangkan. Saya pernah dengar cerita juga, entah ibu ini atau bukan. Jadi konon katanya orang yang mau dieutanasia, kalaupun dia tidak bisa ngambil keputusan, di telinganya dia dengar. Telinganya dia dengar. Ya, pernah ada kasus, entah kasus ini atau kasus yang lain. Jadi katanya seorang istri itu mau dieutanasia sama suami, dia dengar, dia tahu dia mau dibunuh mati, dia tidak bisa berespon mengatakan tidak. Untung tidak jadi. Dan kemudian dia bisa bangkit dari komanya lagi dan secara ajaib mujizat Tuhan menyembuhkan dia. Nah, karena itu kita perlu memikirkan baik-baik ya sebelum melakukan hal ini. Ya, kadang memang dengan alasan mau mengakhiri penderitaan, ya kadang dengan alasan biaya dan sebagainya. Ya kita perlu pikir baik-baik ya. Jangan sampai setelah dilakukan lalu kita menyesalinya. Nah, next slide, ini adalah pengalaman pribadi saya. Almarhum istri saya, Verena, penginjil Verena, dia pernah sakit kanker tahun 2017, terdiagnosa bulan Desember. Lalu sempat dioperasi 2018 sembuh, ya sampai bulan Juni kami kira-kira baik. Kira-kira bulan Agustus 2018 kembali kambuh. Dan kemudian kami mengadakan kembali sesi kemoterapi dan sebagainya. Akhirnya kami kembali dari Malaysia dan kami ke Indonesia melakukan perawatan. Saya melihat kondisi dia terus menurun. Menurun dari bisa jalan menjadi sulit jalan, menjadi harus pakai bantuan tongkat. Ya, kemudian setelah itu pakai kursi roda dan kemudian terbaring. Dan kemudian dari terbaring dari bisa bicara menjadi tidak bisa bicara, kemudian gangguan paru-paru. Sampai akhirnya yang seperti kita lihat di slide ini, dia sudah bernapas dengan alat yang dibantu dengan namanya NIV. Ini alat untuk napas tapi bukan ventilator. Nah, bedanya adalah kalau ventilator tuh ditusuk melalui kerongkongan paru-paru dan dibantu dari trakeanya itu untuk langsung napasnya tuh langsung dan itu kalau dilakukan itu dia bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan. Nah, waktu itu sebelum kondisi ini pun saya sudah bicara dengan almarhum dan dia juga mengatakan tidak mau dilakukan hal itu karena itu akan memperpanjang saja tetapi tidak akan menyembuhkan. Kalau memang terjadi seperti itu sudah pakai alat itu saja. Lalu waktu kami pakai alat itu pun kesadarannya makin lama makin hilang dan saya tetap percaya orang mengatakan telinganya tetap masih bisa diajak bicara. Maka sebisa mungkin sewaktu kami rawat selama berhari-hari, berminggu-minggu, dia keluar masuk ICU. Yang pertama masih bisa keluar, yang kali kedua ini tidak pernah keluar lagi. Dan waktu keadaannya makin lemah saya terus berbicara. Saya terus bernyanyi lagu-lagu him di telinganya
terus dampingi anak-anak juga mendoakan dia dan seterusnya. Nah sampai satu saat kami dengan keluarga itu di tengah kebingungan. Apakah kami harus mencabut alat-alat itu? Karena kami lihat sudah tidak ada kemungkinan dia sembuh. Kasihan dia dipertahankan begitu dengan bantu alat. Sebetulnya dokter pun mengatakan dia lelah sebetulnya dengan dibantu alat pernapasan paru-paru itu sebetulnya melelahkan, dia dipaksa bernapas. Ya. Bagaimana kalau sebaiknya dicabut saja? Di tengah kami bergumul semacam itu, ya ada doa juga kami naikkan. Tuhan, kalau misalnya Tuhan ingin menyembuhkan, bukan tidak mungkin sembuhkan dia total. Tapi kalau misalnya tidak bisa Tuhan, panggil. Nah kami bersyukur Tuhan menjawab doa kami tidak perlu melepas alat. Jadi dia dipanggil Tuhan tanggal 7 Desember, tanggal 6 Desember. Hari Sabtu malam saya sudah melihat kondisinya sudah terus makin menurun. Dan kondisi denyut tekanan darahnya sudah sangat-sangat aneh. Dia sudah tekanan darahnya rendah. Orang normal 120, 80, 110, 70, dia 90/60. Dan waktu dia sakit itu angkanya sudah makin lama makin aneh. Dari 50 bawahnya bisa 30, 20 sudah angka yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan saya kemudian bernyanyi, kemudian malam itu saya tidur di ruang tunggu di depan, pagi-pagi suster panggil, kemudian masuk. Dia bilang, Pak kelihatannya waktunya sudah tidak lama. Lalu saya terus menyanyi, saya mendoakan dia di telinganya. Dan kemudian akhirnya betul-betul terlihat bahwa tidak sampai flatline, masih ada denyut. Tapi sudah denyut yang sangat lemah sekali dan dokter mengatakan, Pak mohon maaf ini istri Bapak sudah tidak ada. Itu karena yang terjadi di situ adalah flatline, bukan flatline, ini bantu alat. Makanya kelihatan masih seperti ada denyutnya tapi dia sudah tidak ada. Nah, saya bersyukur karena tidak perlu lepas alat sama sekali. Jadi dari pengalaman pribadi saya tidak sampai melakukan melepas alat. Ya, tidak sampai melakukan melepas alat. Nah, sekarang kita akan bahas next berikutnya pandangan dari asosiasi dokter dan dokter gigi Kristen. Ini adalah pandangan dari asosiasi dokter dan dokter gigi Kristen di Amerika ya. Nah, saya tidak tahu apakah semua dokter di Amerika bergabung dengan mereka, tetapi saya suka dengan pandangan mereka, dengan posisi mereka. Mereka punya beberapa pandangan tentang aborsi dan lain-lain, dan salah satunya adalah pandangan mereka tentang eutanasia. Nah, di dalam pandangan mereka tentang eutanasia ini saya akan bacakan next ya. Mereka menyatakan butir-butir pengakuan mereka ya. Pertama, kami sebagai dokter dan dokter gigi Kristen percaya bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Tuhan dan suci karena menyandang citranya. Nah kita sudah bahas itu minggu lalu bahwa hidup itu pemberian dari Tuhan dan manusia adalah gambaran rupa Tuhan. Maka hidup itu sacred, suci. Nah, saya cetak miring dan garis bawah. Lalu berikutnya dikatakan bahwa peran dokter adalah untuk menegaskan kehidupan manusia, meringankan penderitaan, memberi perawatan yang penuh kasih dan kompeten selama pasien masih hidup. Alasannya apa? Dokter dan juga pasien akan dimintai, ini saya cetak miring garis bawah, pertanggungjawaban oleh Tuhan. Yang adalah pemberi dan pengambil hidup. Maka ini yang ketiga ya kesimpulannya. Kami menentang intervensi aktif dengan tujuan menghasilkan kematian. Artinya suntik mati mereka tidak mau. Membunuh pasien dengan cara apapun. Khususnya ini intervensi aktif dengan tujuan menghasilkan kematian untuk hilangkan penderitaan. Nah ini kan eutanasia, good death, kematian tanpa rasa sakit. Alasannya entah untuk hilangkan penderitaan, untuk pertimbangan ekonomi atau kenyamanan pasien, kenyamanan keluarga atau masyarakat kami tentang. Kalau eutanasia yang dilakukan secara aktif itu disuntik mati kami tentang, kami tidak mau. Tetapi next slide, kami tidak menentang kalau ada penarikan atau kegagalan untuk menerapkan alat penunjang hidup artifisial. Artinya seperti yang tadi kalian lihat pada foto istri saya itu almarhum. Nah, kalau alat itu dicabut
kami tidak tolak. Ya. Pada pasien yang kondisinya memburuk, yang jelas tidak dapat disembuhkan, di mana kematian tampak akan segera terjadi, di luar harapan bisa dipulihkan secara wajar. Jadi artinya sudah kita lihat ini nggak ada kemungkinan sembuh lagi. Nah, tapi kan tadi kan ada kasus Ibu Agian itu kan, kelihatan sudah tidak ada harapan sembuh kan. Tetapi, akan tetapi yang bagian terakhir. Keputusan dokter mengenai hidup dan mati manusia harus dibuat dengan pertimbangan yang cermat. Jadi bukan sembarang ambil keputusan. Atas keinginan dan keyakinan pasien atau pendukungnya. Termasuk keluarga, gereja, dan komunitas. Artinya kalau misalnya dia harus lepas alat, ini harus sesuai dengan keinginan. Kalau pasiennya bisa ngomong sendiri, oke. Tapi kalau pasien nggak bisa, keluarganya atau mungkin gereja yang mewakili atau siapapun. Dan dikatakan di sini dokter Kristen di atas segalanya harus taat pada pengajaran Alkitab. Peka terhadap nasihat komunitas Kristen, jadi nasihat dari saudara seiman. Kami mengakui hak dan tanggung jawab semua dokter untuk menolak berpartisipasi dalam cara perawatan yang melanggar keyakinan moral dan hati nurani mereka. Jadi kalau dia adalah seorang dokter Kristen, tidak boleh merawat dengan cara yang melanggar keyakinan iman moral mereka, nggak boleh. Jadi misalnya pasien bilang, dok tolong saya disuntik mati. Kalau mereka sebagai dokter Kristen yang ikut asosiasi ini, jelas mereka tidak. Silakan kalian cari dokter lain, kami tidak akan melakukan. Kami tidak akan melakukan hal itu. Kata, ini bagian terakhir, next. Yang penutup, ini yang indah ya. Kita sudah bicara itu juga, tentang pemeliharaan kehidupan. Sambil menolak eutanasia, kami mendorong pengembangan dan penggunaan alternatif untuk meredakan penderitaan. Jadi biar pasien gak menderita, menyediakan pendampingan yang manusiawi dan memberikan kesempatan untuk dukungan dan konseling spiritual, konseling rohani. Jadi mereka menolak eutanasia tapi pasiennya dikasih alternatif yang mungkin dikasih obat penenang, sediakan pendampingan, ya, kasih kesempatan, dukungan, konseling dan sebagainya. Jadi ini yang disebut sebagai pelayanan paliatif, palliative care. Ya, kalau di rumah sakit, pelayanan pada pasien yang sudah tidak bisa sembuh lagi. Nah, sebetulnya yang saya lakukan itu ya termasuk pelayanan paliatif pada istri almarhum ya. Jadi waktu saya berbicara di telinganya, waktu saya menghibur, waktu saya bernyanyi, itu merupakan satu pelayanan paliatif dari anggota keluarga gitu ya. Tapi dokter dan sebagainya bilang kalau kami dalam asosiasi dokter dan dokter gigi Kristen kami akan lakukan itu. Dan akhirnya ini disetujui oleh DPR Amerika. Lulus dengan suara bulat, tidak ada seorang pun yang menentang pada tanggal 29 April 88 di Seattle di Washington. Ya, jadi puji Tuhan ini masih ada. Semoga aja ini masih digunakan di sana ya. Jadi mereka menentang hal itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir. Kenapa orang menghindari penderitaan? Kenapa? Karena pikiran secara umum adalah sebisa mungkin kita nggak mau yang namanya menderita. Kalau penderitaan itu dianggap hal yang buruk. Nah kalau penderitaan itu adalah hal yang buruk, kita akan hindarkan sebisa mungkin, kita tidak mau hal itu terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah betul yang terbaik adalah menghindari penderitaan? Makanya dia mati dengan nyaman saja. Nah kalau kita baca ya, nanti kita buka ya, ini slide-nya sudah muncul ya. Roma pasal 5 ayat 3. Saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau lanjut ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi Alkitab tidak mengatakan kita harus menghindari kesengsaraan dan penderitaan. Tidak. Ini Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat ke-5. Yakobus juga mengatakan hal yang sama. Ya, kalau kita baca surat Yakobus pasal yang pertama, ayat ke-2 sampai ke-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Yakobus pun tidak mengatakan sama seperti tadi kita baca dalam kitab Roma, Rasul Paulus juga mengatakan hal yang mirip. Malah dianggap sebagai kebahagiaan kalau kita bisa mengalami penderitaan karena itu akan menghasilkan ketekunan, menghasilkan buah. Nah kalau kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus pun, bukankah dia berkata waktu di Taman Getsemani, jikalau boleh, ya, dalam doanya yang terkenal itu ya, sampai 3 kali dia minta, kalau boleh cawan ini lalu, penderitaan harus menanggung kematian di atas kayu salib sebagai hukuman atas dosa manusia. Dia mau menanggung hukuman kita. Kalau boleh ini lalu, Tuhan Yesus sebagai manusia, ya, dia punya 2 natur, 2 sifat. Sebagai manusia, dia tahu apa artinya rasa sakit itu, penderitaan. Kalau boleh lalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Maka dia menerima itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menghindari salib. Ya, memang tidak gampang, pasti tidak gampang. Waktu kita berhadapan ini harus lebih baik suntik mati saja, saya tidak tahan melihat dia menderita. Memang itu baik. Tapi di atas pemikiran, atas kenyamanan orang yang kita kasih, kita mesti pikir kehendak Tuhan. Untuk apa Tuhan memberikan penderitaan? Untuk apa Tuhan memberikan penderitaan? Tuhan ada tujuannya. Ada tujuannya. Tidak pernah tanpa tujuan. Setelah Tuhan Yesus berdoa 3 kali minta. Ada lagi orang lain mencatat berdoa 3 kali. Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 12 ayat ke-9. Ini adalah ayat yang dikhotbahkan oleh almarhum Verena. Ya, kira-kira bulan Juni tahun 2019 dia mengkhotbahkan dengan ayat ini. Yaitu Rasul Paulus mengatakan bahwa dia punya duri dalam daging. Dan tentang hal itu dia sudah 3 kali dia minta kepada Tuhan supaya utusan dari iblis duri dalam daging itu dicabut daripada dia. Tetapi Tuhan itu jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan karena Kristus. Rasul Paulus itu kok bisa kayak orang, ya kita bilang orang edan ya. Kalau dalam bahasa bahasa psikologis disebut orang yang masokis, orang yang suka dianiaya ya, bukan. Rasul Paulus tahu bahwa kalau di dalam kelemahan dia memperoleh kekuatan. Jadi Alkitab mengajarkan kita Tuhan tuh punya tujuan untuk menguatkan seseorang dalam kelemahan. Itulah sebabnya Tuhan tidak menghindarkan penderitaan kadang-kadang dari seseorang. Nah saya sebagai caregiver ya, seorang yang pernah mendampingi pasien ya, dalam hal ini almarhum istri saya ya. Saya sekarang kalau bertemu dengan orang yang masuk ICU, saya punya empati lebih. Kalau mereka yang bingung ini mau dicabut alat, mau lanjutkan, mau eutanasia, saya sangat bisa mengerti pergumulan itu. Karena saya pernah ada di posisi itu. Nah Tuhan memberikan kita kadang pergumulan demi pergumulan, apapun itu bentuknya, itu supaya kita diberi kekuatan. Next kalau terjadi apa-apa pada orang lain yang mirip dengan kita bisa kasih kekuatan sama mereka. Seperti Nick Vujicic lahir tanpa tangan dan kaki. Next kalau dia ketemu orang yang cacat juga, dia bisa ngomong sama mereka. Dan bisa menguatkan. Misalnya kalau dia ketemu orang yang cuma kehilangan salah satu anggota tubuh saja. Cuma kehilangan kaki aja. Dan mereka putus asa. Nick bisa ngomong, kamu cuma kehilangan lutut. Saya gak punya tangan, gak punya kaki. Dia masih bisa menguatkan orang semacam itu. Nah Tuhan memberikan hal-hal semacam itu. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan. Memang kita kalau bisa hindari penderitaan kalau bisa. Tapi bukan berarti itu yang terbaik.
Itu memang baik, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah kehendak Tuhan. Pasti gak gampang waktu harus ambil keputusan itu. Gak ada yang bilang itu gampang. Nah sekarang sebagai penutup, bisa saja kita ngomong gini, tapi Pak, bagaimana saya pernah di dalam keluarga saya ada eutanasia. Saya gak tahan, sudah menderita begitu lama, biaya kami sudah habis begitu banyak, akhirnya kami minta dokter suntik mati. Nah, kalau itu pernah dilakukan, ya saya cuma bisa mengatakan bersimpati. Itu menurut yang kita pelajari dari Alkitab, Tuhan tidak menyetujui itu. Tapi Tuhan mengerti kesulitan penderitaan kita. Karena Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus pun menderita sampai mati di atas kayu salib. Dia pasti mengerti sekali penderitaan. Dan dia mengerti. Walaupun kita melakukannya pasti bukan dengan perasaan senang. Mungkin bisa dengan perasaan bersalah kan. Tuhan mengerti. Tapi sebisa mungkin jangan lakukan. Mintalah Tuhan. Kalau tidak mungkin. Ya memang tidak sesuai kehendak kami. Cabutlah. Ambil. Maka di dalam hal ini. Saya punya pandangan yang setuju dengan pandangan CMDA itu, Christian Medical and Dental Association ya. Jadi dentistry ya. Jadi dia pandangan dari dokter dan dokter gigi Kristen, Medical and Dental Association. Jadi para dokter dan dokter gigi Kristen. Mereka mengatakan kalau lepas alat dan kita lihat itu sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, lepas alat itu bukan eutanasia. Eutanasia itu diberikan suntik langsung, itu baru bagi mereka yang aktif itulah eutanasia. Nah, di dalam hal ini saya lebih cenderung setuju kepada lepas alat. Tapi kalau bisa ya, mungkin itu juga kita ada perasaan bersalah, berdoalah. Tuhan percepat. Tuhan cabut. Memang kami masih ingin dia terus hidup. Tapi kalau dia terus menderita kami juga gak kuat. Ya gak apa-apa, Tuhan cabut saja. Akhiri penderitanya tanpa tangan kami yang lakukan. Nah, dalam hal ini kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi secara Alkitabiah kalau kita mau kembali, tetap manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, manusia diciptakan oleh Tuhan, hak hidupnya diberikan oleh Tuhan hidupnya, maka yang berhak mencabut juga Tuhan. Maka dengan demikian kita yang boleh kita lakukan memelihara kehidupan, bukan mengakhiri. Sebisa mungkin. Nah, bagaimana dengan mereka yang terlanjur atau mereka yang dalam pergumulan? Belajar berempati, kita belajar untuk bisa berduka cita dengan mereka, belajar untuk mengerti, tidak menghakimi mereka. Karena ini bukan keputusan yang gampang kalau harus diambil. Tetapi Tuhan mengasihi kita sekalian. Nah, saya tidak berharap ini terjadi, tetapi kalau satu saat ya kita yang menyaksikan acara ini mungkin ada anggota keluarga orang yang kita sayangi sampai sakit keras dan kemungkinan tidak bisa sembuh. Mohon belas kasihan Tuhan. Entah sembuhkan atau panggil. Itu saran saya sih ya. Karena yang saya alami seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada kemungkinan lain, minim saja, jangan suntik. Lepaskan alat dan minta Tuhan percepat manggil dia. Ya kalau bisa tanpa penderitaan. Tapi kalau memang ada penderitaan, kami tahu Tuhan punya maksud yang baik. Biarkan Tuhan yang melakukan itu, bukan kita. Dan bagaimanapun juga, orang yang sudah percaya kepada Kristus, nah ini yang lebih penting ya, memelihara hidupnya. Beritakan Injil sebisa mungkin kepada anggota keluarga kita yang kalau bisa jangan tunggu sampai sakit parah kan. Tapi kalau udah sakit parah, itu yang paling penting. Rawat jiwanya, beritakan Injil kepada dia. Kasih tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mati dan bangkit. Mengampuni dosa dia, mau menerima dia. Maka kita bisa menjadi alat Tuhan, memelihara kehidupan. Ya, kita harus berhenti sampai di sini. Dan kiranya apa yang kita bahas hari ini, meskipun mungkin tidak memuaskan ya, tapi bisa memberikan kita prinsip-prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan dan memandu kita ya di dalam pergumulan kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi para remaja, para pemuda, dan siapapun yang menyaksikan rekaman ini Tuhan.
Tolong kami. Kadang-kadang dalam hidup kami harus bergumul dengan anggota keluarga yang sakit keras, yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Dan waktu itu kami bingung karena biaya sudah keluar begitu banyak. Sementara kemungkinan sembuh tidak ada. Apakah kami harus melakukan eutanasia? Apakah kami harus melepas alat? Tuhan tolong mereka yang sedang bergumul demikian. Kami tahu bahwa kami bukan Tuhan. Yang memberi hidup Tuhan, yang berhak mengambil juga Tuhan. Kami juga secara martabat kami adalah gambar dan rupa Tuhan. Tidak boleh diakhiri kehidupannya. Karena Tuhan sudah berfirman demikian. Tetapi pasti ada pergumulan yang berat. Tolonglah Tuhan siapapun yang sedang menyaksikan ini. Mungkin ada yang di dalam pergumulan itu. Kami mohon Tuhan hibur. Dan jikalau Tuhan berkenan sembuhkanlah anggota keluarga mereka. Tapi jikalau tidak mungkin Tuhan biarlah Engkau memanggil anggota keluarga ini pulang. Tetapi kami mohon belas kasihan-Mu. Jikalau mereka yang kami kasih itu belum pernah mengenal siapa Kristus, maka biarlah di telinga mereka Injil boleh diberitakan dan mereka boleh berespon. Meskipun tubuh bisa binasa, tapi jiwa kami kekal dan tubuh kami akan dibangkitkan kembali karena kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hiburlah Tuhan semua orang yang menyaksikan acara ini dan kami memohon Tuhan memberkati rekaman ini. Tolong kami di dalam ketidakmampuan kami. Kami bersyukur, kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang telah mati tapi juga telah bangkit. Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang mengerti pergumulan, penderitaan, kesulitan, bahkan kematian kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, kita berhenti sampai di sini. Nah, minggu depan nanti mohon diperhatikan, kita akan kembali lagi membahas satu tema etika yang lain, yaitu tentang apakah boleh berbohong demi kebenaran ya. Nanti akan disampaikan oleh Vikaris Imelda. Kita juga boleh nanti ada rekamannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, sampai jumpa.